Oke, baik Bapak Ibu, tanpa panjang kata, berikan aplaus yang meriah buat Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung login. Ya, berikut adalah tampilan awal sebuah sistem multikurir. Di beranda sendiri ada info news for agent atau info-info yang diperuntukkan untuk para member-member. Silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi, karena di sini ada info-info terbaru pasti akan kami post di sini seperti itu. Jadi sebelum melakukan transaksi, pas pertama login, pastikan kembali lihat-lihat info apa sih yang terbaru dari multikurir. Nah, kita untuk info kita langsung post di sini. Contohnya info terbarunya ada di perhitungan komisi, itu dari kami langsung kita post di News for Agent seperti itu. Di sini juga ada mengenai informasi jadwal transaksi, yaitu 24 jam online untuk jadwal cut-off-nya. Jadi di Senin sampai Jumat tuh jam 15. Jadi untuk transaksinya bisa 24 jam, mau transaksi di jam 12 malam, jam 1 malam, atau di jam berapapun. Cuma untuk pick up-nya atau jadwal cut-off-nya dari tim kami untuk pick up di jam 3. Jadi untuk jam 3 itu jika lewat dari jam 3, transaksinya akan di pick up di keesokan hari lagi seperti itu. Terkecuali di hari Sabtu. Di hari Sabtu cut off-nya sampai jam 12 siang. Jadi jika transaksinya lewat dari jam 12 siang, maka untuk pick up paket tersebut akan di hari Senin seperti itu. Untuk tanggal merah dan hari Minggu, tim pick up tidak beroperasional. Di sini ada nomor customer care atau customer service-nya di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggunya jam 9 sampai jam 3 sore. Ya, kita langsung. Sebelum kita mulai transaksi, langsung ke beranda multikurir, kita klik di sini ada pesan, cek tarif, list pemesanan, list bonus. Jadi sebelum pesan, alangkah baiknya jika ada customer atau mau menanyakan info-info harga terlebih dahulu untuk paket ini, jika kirim ke rute ini berapa servisnya atau berapa tarifnya, kita bisa cek dulu di cek tarif. Contohnya Jakarta. Jadi untuk pengecekan harga, kita menggunakan clue-nya itu nama kota atau kabupaten. Jadi jika nama kecamatan kita input atau nama kelurahan, maka tidak akan nge-link seperti ini. Jadi pastikan kembali untuk pengecekan, inputnya nama kota atau nama kabupaten. Contoh kita klik Jakarta akan nge-link seperti ini, Jakarta Pusat, kita klik. Untuk kita mau cek harga kemana, ke Jakarta Selatan. Untuk beratnya 1. Ya, di sini ada untuk dalam kota atau Dako. Ini ada 2 servis. Servis yang pertama di Dako, yaitu dalam kota, di 8.000. Untuk estimasi 2 sampai 4 hari. Untuk servis terbaru ada di Puas. Untuk harga kenapa 22.000? Karena untuk harga kita perhitungannya per 3 kilo. Jadi 3 kilo awal kita 22.000, untuk kilo berikutnya itu 10.000. Jadi untuk paket Puas ini someday, jadi tiba di hari itu juga. Jadi kalau kita kirim hari ini, itu untuk cut off-nya jam 12 siang. Jadi dipastikan sebelum jam 12 siang, kita input paketnya, nanti tim pick up kami akan langsung segera pick up, dan hari itu juga langsung kita kirim, seperti itu. Jadi untuk harga 22.000 adalah harga per 3 kilo pertama, seperti itu. Untuk kilo berikutnya ada di 10.000. Ya, ini adalah untuk cek tarif. Di sini ada juga menu untuk cek resi jika sudah berhasil transaksi. Untuk pengecekan resi juga bisa di sini. Ya, lanjut ke transaksi.
Untuk transaksi nanti kami kasih contoh 2, transaksi dalam kota dan transaksi beda kota seperti itu. Ya, pertama kita langsung ambil ke nama vendornya, blok 62. Untuk berikutnya kita pilih service. Untuk pertama kita mau melakukan transaksi dalam kota atau masih dalam kota yang sama, kita kasih di Dako. Dako misalkan kalau jam 12 lewat jam 12 maka servisnya tidak dapat diproses seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan di Dako. Sorry. Kita ulang. Ya, di sini ada Dako. Dako adalah servis dalam kota estimasi 2-4 hari. Untuk PAHE, paket hemat, estimasi 4-6 hari. Untuk puas, tiba di hari yang sama. Untuk reguler, estimasi 2-4 hari kerja. Untuk puas dan Dako, itu dalam kota masih sama, hanya yang membedakan servisnya. Kalau si puas tiba di hari yang sama, untuk Dako, estimasinya di 2-4 hari kerja. Untuk pengiriman di luar kota, itu bisa menggunakan di servis reguler dan paket hemat. Untuk paket hemat, estimasinya di 4-6 hari, untuk reguler di 2-4 hari kerja. Ya, kita tadi mau ngambil contoh, berhubung ini jamnya jam 1 lewat, kita hanya bisa menggunakan Dako dalam kota. Ya, di sini adalah tampilan awal sebelum kita bertransaksi. Pertama-tama kita input jadwal pick up-nya. Untuk cut off, kita ada di jam 3. Jadi sebelum berhubung kita masih di bawah jam 3, maka kita bisa pilih pick up date-nya di tanggal yang sama. Jika kita transaksinya di jam 4 sore atau lewat dari jam 3, maka pick up date-nya di tanggal keesokan harinya atau di tanggal berikutnya. Untuk pick up-nya, waktunya kita tinggal klik. Untuk data pengirim. Data pengirim, nomor telepon, kita input. Ya, untuk cari distrik, tadi sudah kita jelasin pada saat cek tarif, yaitu perlunya menggunakan nama kota atau kabupaten. Ya, kita Jakarta. Ya, untuk data pengirim kita ada 4 button yang perlu diisi. Nama pengirim, nomor telepon, untuk distrik, untuk 4 kolom di bawahnya akan otomatis mengikuti distrik sebelumnya. Seperti itu. Jadi kolom distrik ini, jika kita sudah klik, maka 4 kolom di bawahnya ini akan otomatis. Jadi nggak perlu kita isi. Jadi untuk berikutnya, hanya alamat detail. Jadi alamat detail pastikan sesuai dengan alamat yang tertera di paket. Ya, berikutnya jadi penerima. Untuk email ini sifatnya opsional atau kita bisa jika penerima tidak memiliki email kita bisa menggunakan email data kita seperti itu. Untuk nomor telepon kita input. Ya, jenis paket. Di sini ada beberapa jenis paket. Yang pertama dokumen, surat berharga, elektronik, furniture, mesin, cairan, kosmetik, pakaian, sepatu, dan makanan. Di sini untuk di luar kategori bisa menggunakan order. Contoh kita mau kirim dokumen. Di sini nama barangnya atau nama paketnya, jumlahnya 1, berat barang 1, untuk harga paket ya, harga paketnya kita bisa diestimasikan berapa. Untuk jenis dokumen bisa diasuransikan, bisa tidak. Jadi kalau memang dokumen itu dokumen yang sifatnya sifatnya penting atau misalkan contoh ijazah, BPKB itu bisa kita tambahkan asuransi seperti itu. Jika hanya kartu nama atau apa, maka bisa di-skip juga. Untuk sini ada kolom untuk sentimeter ini ada 3 perhitungan volumetrik yang kita input biar otomatis sistem ngebaca dan langsung merumuskan seperti itu. Jadi kalau untuk sifatnya dokumen kartu ini kita bisa skip
tanpa perlu kita isi juga tidak masalah. Untuk catatan barang bisa diisi. Ya, untuk distrik sama clue-nya, distrik penerima, nama kota atau kabupaten. Untuk 4 kolom di bawahnya akan otomatis, jadi kita langsung ke alamat detail. Ya, di sini kita langsung klik next. Ya, ini tampilan sudah berhasil input ya. Sudah berhasil input, kita cek terlebih dahulu sebelum kita submit. Di sini untuk data pengirim, data penerima, terus ini ada nama barangnya, beserta servisnya kita menggunakan DAKO dalam kota. Untuk jadwal pick up-nya di tanggal 25, untuk jamnya di jam 15. Totalnya di harga 4.000. Ya, kita langsung masukin password kita saat login. Kita tinggal submit. Ya, jika sudah keluar nomor tracking vlog seperti ini, itu membuktikan bahwa sebuah transaksi yang kita input tadi sudah berhasil. Jadi, kita sudah berhasil input data paket tersebut. Jadi, untuk selanjutnya, kita klik invoice. Ya, invoice ini kita print untuk sisi pelanggan, bukan sisi paket. Jadi invoice ini kita kasih ke pelanggan bahwa untuk sebuah reservasi sudah berhasil. Untuk tracking number-nya kita kasih tahu, Pak, nomor tracking number-nya bisa lihat di sini. Untuk harganya, nanti jika sudah ada pembayaran dari sisi kita ke pelanggan, maka sudah dianggap finish seperti itu. Nanti kita langsung ke step berikutnya. Jadi dipastikan kembali untuk invoice ini adalah dokumen yang perlu kita kasih ke sisi pelanggan. Jadi jika pelanggan sewaktu-waktu mau cek info tracking paket tersebut, dia bisa melacaknya melalui nomor tracking di sini. Jadi ini adalah bukti sebuah transaksi. Kita skip ke menu berikutnya. Jadi satu transaksi sudah berhasil, yaitu transaksi DAKO dalam kota. Maka untuk berikutnya akan kita coba kembali transaksi beda kota ya. Beda kota, kalau tadi kan masih satu kota yang sama. Kita coba bikin transaksi beda kota. Kita lanjut ke awal lagi. Pertama-tama kita ambil di nama vendornya, vlog. Untuk yang kedua, untuk kita infokan kembali bahwa PUAS dan DAKO itu masih dalam kota servisnya, hanya yang membedakan servisnya saja. Jadi kalau kita mau ngambil beda kota atau di luar kota, pengiriman dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Tangerang, maka kita ambilnya di dua servis PAHE atau di reguler seperti itu. Maka kita contohnya mau mengambil servis di reguler. Ya. Untuk waktunya sama, berhubung kita transaksi sebelum jam 3, maka bisa kita pick up di tanggal yang sama. Ya, kita input tanggalnya. Untuk jamnya juga, data pengirim. Jadi untuk jika customer itu sudah berlangganan atau sering datang ke sini, jadi untuk sistem akan langsung mengcopy ya. Jadi kita tinggal klik aja data-data yang sudah terinput sebelumnya. Seperti itu mempermudahkan kita dalam transaksi. Jadi misalkan banyak dokumen, data pengirim yang sama, kita tinggal perlu klik-klik saja seperti itu. Untuk distrik input sama dari awal kita sudah jelaskan untuk input penginputan distrik, clue-nya adalah nama kota atau
nama kabupaten. Jadi kalau kita masukin kecamatan, maka tidak akan nge-link seperti itu. Jadi pastikan kembali bahwa yang diinput di distrik ini adalah nama kota. Ya, jika kita sudah nama kota atau kabupaten, maka akan otomatis nge-link seperti ini. Kita tinggal klik saja. Klik link yang sudah tampil di sistem. Kita klik. Untuk 4 button di bawahnya kita nggak perlu isi karena sifatnya otomatis. Kita lanjut ke alamat detail. Ya, jika ini sudah, lanjut ke data penerima. Untuk data penerima juga sama, sifatnya nge-link jika kita sudah input data sebelumnya, maka akan otomatis tercopy, kita tinggal klik saja. Untuk email, sifatnya opsional, jika si penerima tidak memiliki email, kita bisa input dengan email kita seperti itu. Untuk nomor telepon, kita input. Jenis paket, kita contohkan makanan sini. Ya, jadi untuk perhitungan kita ada 2, perhitungan aktual, berat aktual, dan perhitungan volumetrik. Jadi di sistem juga kita sudah include 2 perhitungan tersebut. Di sini ada berat barang. Kita lanjut nama makanan. Jumlahnya ada 1. Ya, berat barang itu adalah berat aktual. Jadi paket setelah kita timbang yang tertera di satuannya berapa kilo, kita input misalkan dalam 1 dus yang kita timbang itu hanya 2 kilo, ya kita input 2 kilo seperti itu. 2 kilo untuk harga barangnya misalkan 1.000. Untuk makanan tidak ada asuransi atau tidak ada klaim jika keadaan basi. Jadi pastikan kembali jika kita kirim makanan, jangan sampai kita klik asuransi karena untuk makanan tidak ada asuransi. Jadi sebelum kita kirim makanan, kita pastikan kembali dengan servis yang ada. Contoh, kita ngambil servis di reguler. Reguler itu estimasi di 2-4 hari kerja. Jadi pastikan kembali ketahanan makanan tersebut bisa sampai dengan estimasi servis yang sudah kami berikan seperti itu. Jangan sampai untuk sisi makanan tahannya cuma sebentar menggunakan servis, maka itu tidak ada klaim seperti itu. Jadi tadi paketnya mencontohkan dalam 1 dus ya. Jadi dus itu kan bentuknya volumetrik, jadi perlu kita input. Contoh panjangnya 50 cm, untuk lebarnya 25 cm, untuk tingginya 20. Jadi ini dus mie instan lah ya, seperti contohnya dus mie instan. Cuma waktu saat kita timbang beratnya cuma 2 kilo. Nah, berhubung dia bentuknya dus, maka untuk satuan ukurannya perlu kita input di sentimeternya. Kita ukur dulu. Panjangnya 50 cm, lebarnya 25, tingginya 20. Untuk catatan kita diisi. Untuk makanan kita isi makanan kering. Jangan dibanting. Untuk distrik, kita bisa isi nama kota atau kabupaten. Ya, contoh Semarang. Untuk 4 kolom di bawahnya tetap tidak perlu kita input, kita langsung ke data alamat detail. Ya, ini sudah kita input. Untuk berat satuan atau berat aktualnya di 2 kilo, untuk satuan volumetriknya kita input juga. Nanti akan otomatis sistem akan mengambil dengan
satuan yang terberat. Jadi kalau misalkan perhitungan volumetriknya ini lebih dari 2 kilo, maka harga yang ngambil adalah satuan terberatnya. Cuma kalau satuan volumetriknya lebih kecil dari berat aktual, maka yang terambil berat aktual. Jadi untuk satuan di sini ada 2 rumus, maka yang terambil adalah rumus yang terbesar seperti itu. Kita next. Ya, di sini data yang sudah berhasil kita input, data pengirim, data penerima, dan data barang. Di sini data barang ada servisnya kita menggunakan reguler. Untuk pick up date atau tanggal pick up-nya di tanggal 25, masih tanggal yang sama, dikarenakan kita input transaksi di bawah jam 15. Di sini ada tujuan, di sini ada harga. Kita pastikan kembali sebelum kita submit. Jika sudah, kita langsung masukkan password, sama seperti saat waktu kita akan login. Kita submit. Oke. Ya, jika deposit tidak mencukupi, maka tampilannya tidak cukup. Jadi dengan deposit saya yang masih ada di angka 40-an, dengan pemilihan transaksi di 60 ribuan, maka transaksi tidak bisa diproses. Maka kita akan mengulang. Contoh reservasi yang angkanya di bawah 40.000. Kita ambilnya di tujuannya. Kita tujuannya jangan terlalu jauh, biar cukup depositnya. Kita ambil contoh di Cikarang atau Karawang. Ya, Karawang. Tetap kita next. Jadi pastikan kembali pada saat kita akan submit, untuk deposit kita dengan jumlah nilai transaksi kita mencukupi seperti itu. Jika tidak akan jika nilai transaksi lebih besar dari deposit kita, maka sama prosesnya kayak tadi, reservasi tidak dapat diproses seperti itu. Jadi untuk langkah berikutnya, kita perlu isi deposit terlebih dahulu jika mau untuk transaksi yang tadi kita gagal proses, kita melanjutkan. Ya, kita masukkan password, sama seperti password saat kita akan login. Dengan harga 35.000, kita tinggal submit. Ya, jika nomor vlognya keluar, maka sebuah transaksi sudah berhasil terinput. Kita tinggal klik di sini, invoice. Ya, invoice adalah bukti sebuah transaksi yang sudah berhasil, yang perlu kita kasih ke customer kita. Jadi untuk invoice ini bukan yang kita tempelkan dalam paket ya. Jadi untuk invoice ini tanda bukti transaksi yang perlu kita kasih ke pelanggan atau ke customer. Nanti customer bisa mengecek nih dari paket tersebut dengan menggunakan nomor vlog. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa berat yang sistem pakai adalah berat 4,166. 4,166 ini masuknya ke 4 kilo. Karena satuan kita di 4,200 itu masih terhitung 4. Jika 4,200 sekian atau 200 lebih ke atas, itu maka akan pembulatan menjadi 5 kilo. Jadi di sini berhubung 4,16, maka masih terhitung 4 kilo. Jadi tadi kita input berat aktualnya di dalam paket 2 kilo. Kenapa di sini ada 4? Karena kita tadi menginput volumetrik atau besarnya sebuah paket, karena tadi paketnya berbentuk dus, jadi kita ukur dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kita input sistem, maka sistem akan otomatis menghitung sendiri seperti itu. Jadi untuk berat yang diambil dari sistem adalah 4,166. Jadi untuk berat yang diambil, dua metode yang diambil dari sistem adalah yang terberat. Jadi berat aktualnya 2, berat volumetriknya 4, maka otomatis yang
yang diambil nama sistem adalah yang terberat, yaitu 4,166. 4,166 kita tadi sudah jelaskan bahwa masuk ke 4 kilo. Di sini ada harganya 35.000. Ya, untuk input transaksi kita lanjut ke list pemesanan. Ya, di menu list pemesanan ini adalah menu list transaksi yang sudah berhasil kita input. Jadi kita tadi habis melakukan contoh 2 transaksi. Yang pertama untuk transaksi reguler, pertama di transaksi DACO dalam kota, yang kedua di transaksi reguler. Jadi urutannya dari bawah ke atas. Jadi semakin kita nginput baru, maka yang terbaru terinput ada di kolom paling atas. Jadi urutannya bawah ke atas. Jadi yang pertama kita inputnya di DACO, servis DACO dalam kota. Dokumen 1 kilo. Kita bisa klik detail. Ya, di menu detail kita perlu Perlu print resi yang perlu kita tempelkan di dalam paket. Jadi paket tersebut kita harus lampirin resi. Ya, untuk cara pengambilannya di menu list pemesanan, di menu detail, klik di sini ada menu print. Ya, di sini ada invoice sama tadi yang sebelum habis transaksi selesai, invoice. Ya, tampilannya sama kayak sebelumnya. Kita klik di menu print. Ya, ini adalah resi ya. Resi menggunakan printer biasa. Untuk aplikasi printer thermal nanti ada opsi berikutnya. Jadi untuk resi ini kita tempelkan di dalam paket. Kita tempelkan, jadi jika transaksi sudah berhasil, kita perlu print resi, kita tempelkan dalam paket. Ini tampilan resi menggunakan printer biasa. Kita close. Di sini ada yang menggunakan printer thermal. Ya, yang menggunakan printer thermal di sini ada menunya di print printer thermal. Sama untuk menunya tampilan menu resi juga, cuma hanya membedakan tipe printernya saja. Ya, untuk tampilan menyesuaikan dengan jenis printernya. Jadi untuk printer thermal lebih kecil ya, lebih minimalis, disesuaikan dengan jenis printernya. Ini adalah tampilan untuk resi printer thermal. Di sini ada data pengirim, data penerima, jenis servisnya, dan beratnya. Di sini ada note, kita kasih keterangan apa, dan serta nama paketnya, seperti itu. Ya, close. Ini juga sama di menu yang terakhir, di menu detail, kita bisa klik print. Ya, jadi semua transaksi yang sudah kita input, kita wajib print resi untuk ditempelkan dalam paket. Ya, ini tampilannya sama, hanya yang membedakan datanya saja, datanya sama dengan data paket, data pengirimnya, data penerima, menggunakan servis, serta berat barang tadi yang berhasil kita input. Ya, jika di sini ada makanan itu sifatnya umum. Jadi kalau makanan kering, silakan bisa diinput kembali di keterangannya makanan kering. Dan keterangan-keterangan yang lain bisa diisi juga di sini untuk mempermudah kami tim sortir pada saat menyortir paket. Ya, di sini untuk menulis pemesanan sudah ada 2 button. Di sini untuk cek status paket
Untuk cek status paket, kita bisa pengecekan di H+1. Di H+1, kita bisa lacak resi tersebut. Jika sampai H+1 resi belum bisa terlacak, bisa konfirmasi ke CS kami, bisa melalui WhatsApp yang sudah tertera di sistem, WhatsApp CS kami, itu dipastikan kembali H+1. Jika H+1 status paketnya belum bisa di tracking, bisa konfirmasi ke CS kami. Ini kenapa Pak kok paket kami belum bisa dicek seperti itu. Nanti akan langsung dibantu sama CS kami. Ya, untuk menu berikutnya ada di list bonus. Ya, list bonus adalah hasil transaksi kita ya tadi ya. Cuma di sini lebih detailnya ada di total harian berapa sih total transaksi kita hari ini di sini kita bisa mengetahui. Jadi harian kita hari ini input berapa transaksi, input berapa ini bisa ketahuan dari sini totalnya berapa sih kita nominal tadi yang sudah berhasil kita input dengan komisinya seperti itu. Di sini ada keterangan komisinya. Jadi untuk datanya kita sudah berhasil ada 2. Di sini bonusnya ada di nominal sekian. Di sini ada menu reward ada apa? Ada 4 ya. Saat ini ada di Yamaha NMAX, Kawasaki, Honda Brio, atau Wuling Corse. Di sini ada poin-poinnya. Dipastikan kembali ini tanpa diundi ya. Jadi kalau dari sisi Bapak Ibu sudah poinnya sudah mencukupi atau bisa ada di sini ada menu apa? Klik aja di sini. Sini ada menu tukarkan. Jadi kalau kita bisa klik tukarkan, kita bisa konfirmasi ke upline kita atau sponsor kita. Pak, ini untuk poin kita kayaknya sudah memenuhi nih Pak, seperti itu bisa konfirmasi. Ya, di sini ada menu reward. Sini juga ada apa? Ada keterangannya, serta persyaratan dan ketentuannya. Berikutnya ada di menu admin, di sini ada isi saldo. Klik bank transfer. Ya, saat ini Multikurir hanya satu menyediakan bank ya, jadi saat ini hanya akun Maybank. Untuk kedepannya kita masih dalam tahap pengembangan, ada di mungkin pengembangan kita lebih ke Valerian atau banyak macam bank aja, saat ini kan hanya mungkin Maybank. Untuk next-nya kita masih tahap pengembangan supaya yang punya akun-akun lain bisa antar bank seperti itu. Jadi saat ini untuk hanya di Maybank, tapi jangan khawatir jika dari Bapak Ibu bisa menggunakan beda bank juga bisa melakukan deposit. Untuk caranya, untuk cara atau langkah-langkah di sistem ini hanya langkah yang menggunakan Maybank. Jadi jika kita menggunakan bank BCA, kita bisa untuk step by step-nya pilih di menu transfer antar bank. Untuk banknya kita bisa input di bank Maybank. Untuk nomor rekening tujuan kita bisa input di nomor virtual account. Jadi virtual account yang tertampil di sistem kita ya. Jadi untuk virtual account ini adalah ID kita. Jadi nomor virtual account ini adalah ID kita. Jadi kita untuk nomor rekening tujuan, kita bisa masukin nomor virtual account kita. Kita input virtual account-nya. Nah, setelah tampil di sistem bank, maka akan tertampil nama penerima. Pastikan kembali bahwa nama penerima adalah sama dengan nama penerima sistem kita yang terdaftar di sistem Multikurir. Jadi kalau pas kita klik, sudah berhasil kita input nomor rekeningnya, untuk step berikutnya kita lihat data penerimanya kok beda dengan nama user kita. Nah, itu dipastikan kembali ada kesalahan input virtual account. Jadi pastikan kembali untuk virtual account, jangan sampai salah. Setelah sudah koreksi lagi, jika sudah benar, maka nama yang tertampil di saat kita akan transfer, penerimanya sama seperti nama username sistem Multikurir. Setelah itu kita tinggal klik, langkah sama kayak transfer antar bank seperti biasa, hanya membedakan nomor rekeningnya saja sama penerimanya. Jadi nomor rekening kita inputnya dengan nomor virtual account, penerimanya yang tertampil adalah nama username
kita yang terdaftar di sistem multi-kurir seperti itu. Ya, untuk next ada di menu administrasi. Di sini ada menu ganti sandi. Ya, untuk menu ganti password, di sini ada normal ya, ada 3 button. Satu untuk password lama, misalkan, Pak, password lama kita ada 8 digit. Kok di sistemnya bintangnya cuma ada 5? Oh, ini nggak masalah ya. Ini hanya tampilan, jadi perlu diabaikan saja. Misalkan kita pas input, password lama kita ada 8 digit nih. Kok di sistem password lamanya ada 5 digit, ini perlu diabaikan saja. Kita input password sesuai dengan password lama kita, input password baru, tinggal ulangi password baru kita tinggal ganti password, maka akan berubah seperti itu ya, akan terganti otomatis. Untuk menu berikutnya ada di info akun. Ya, di sini info akun kita, deposit kita juga tampil di sini. Di sini ada kode agent untuk ID login, merek dagang di sini akan tampil di sini. Di sini juga ada virtual akun web kita juga tampil di sini seperti itu. Jadi kalau kita konfirmasi ke CS, kadang CS nanya, boleh infokan untuk username-nya. Untuk username adalah ID login. Jadi ID login adalah username. Jadi kalau saat kita tanya ke CS, kadang ditanya username atau kode agent, ini datanya. Kita bisa cari di menu administrasi info akun seperti itu. Ya, untuk menu berikutnya ada di lihat user. Ya, lihat user adalah data downline kita atau data member-member kita yang sudah kita daftarin di sistem kita. Jadi kalau kita punya beberapa member, maka member-member kita akan tampil nih di sini nih di menu user list. Kita punya berapa member sih ketahuan di sini. Jadi kalau kita cuma punya di sini keterangannya, kita coba contohnya kita punya 1 ya, di sini ada tampil 1 member kita seperti itu. Jika kita punya banyak, bahkan berpuluhan atau ratusan, maka di sini ada menu packs-nya bertambah seperti itu. Jadi berhubung kita di sini contohnya 1, maka tampilannya lebih simpel. Kita juga bisa nyari kalau misalkan data downline kita banyak, itu kita nyari, bener nggak sih data ini, data downline kita bisa nyari di search, terus kita search nih bahwa user tersebut bagian dari member kita bisa klik find. Nah, nampil. Jika tampil seperti ini, bahwa benar adanya untuk data username ini adalah bagian dari member kita, karena dia tampil di menu lihat user. Ya, menu berikutnya ada di bank account. Ya, di sini ada info penginputan data hanya dapat dilakukan 1 kali, teliti kembali sebelum menambahkan. Jadi data bank account ini wajib bagi kita input. Jadi fungsinya apa? Fungsinya jika kita mendaftarkan downline kita atau member kita, dari sisi TTR atau dari sisi ini, transfernya akan melalui rekening yang tertampil di sistem. Jadi bank akun tersebut adalah data nomor rekening kita. Jadi nanti untuk apa yang kita transfernya ke nomor rekening yang tertampil di sistem atau terdaftar di sistem. Jadi jika memang belum terinput di data bank ini, maka dari pihak sponsor atau pihak upline biasanya langsung konfirmasi ke kita, Pak, mohon input kembali untuk nomor rekening di menu bank account, yaitu di menu administrasi di bank account. Jadi ini adalah untuk data nomor rekening kita. Untuk menu berikutnya ada di register account. Ya, untuk register account adalah menu di mana saat kita akan mendaftarkan calon member downline kita. Jadi kita inputnya di sini nih, di menu akun nih. Jadi kalau misalkan ada orang mau daftar,
melalui kita nginputnya di sini. Jika sudah terinput, baru kita konfirmasi ke pihak TTR. Pak, saya sudah input nih datanya, seperti itu. Bisa inputnya di menu administrasi register akun. Jadi kalau untuk user yang belum melakukan verifikasi, maka untuk nih, untuk menu register akun tidak akan tampil seperti ini. Jadi pastikan kembali jika Bapak Ibu yang saat ini membuka menu di register akun, tampilannya tidak seperti ini, itu dipastikan kembali belum melakukan verifikasi. Jadi segera melakukan verifikasi agar menu register akun terbuka. Ya, jadi untuk menu register akun akan terbuka jika sudah melakukan verifikasi. Selanjutnya di verifikasi akun. Ya, jika data kita sudah melakukan verifikasi, maka di sini keterangannya akun Anda sudah terverifikasi. Jika belum, maka di sini ada 3 kolom yang perlu kita isi. Kolom pertama di KTP, itu wajib. Yang kedua ada di foto kita beserta tanda tangan. Yang terakhir ada di foto kita beserta bahwa kita setuju dengan ketentuan multi courier, seperti itu. Untuk menu terakhir ada di report. Untuk pertama di user bonus. Kita bisa klik user bonus kita atau nama username kita. Ya, untuk user bonus jika kita memiliki member-member yang sudah bertransaksi, maka di sini akan keluar seperti itu untuk bonus-bonusnya bonus-bonus dari transaksi member-member kita. Jika untuk melihat report user kita bisa dilihat di user cash flow. Ini menu terakhir, menu paling bawah ada di menu report user cash flow. Ya, user cash flow adalah mungkin bisa dibilang nih sistem keuangan kita nih. Jadi kita bisa klik di sini. Kita bisa melihat, kita mau lihat transaksi report kita nih. Kita bisa sesuaikan. Untuk report kita, mau kita bulanan, mau 2 bulan sekali, mau 1 minggu, kita bisa lihat di sini. Jadi kita tentuin dari dan sampai. Misalkan dari tanggal 1 sampai sekarang, kita bisa cari. Ya, di sini ada report transaksi kita, bisa kita tentuin dari dan sampai, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 September, kita bisa lihat nih, oh kita sudah melakukan transaksi sekian, gitu. Jadi di sini ada keterangannya. Di sini ada debit, kredit, atau balance, di sini ada menunya semua, komplit hasil transaksi yang kita input, reportnya ada di user cash flow. Ya, untuk sistem mungkin sudah sudah semua ya. Di sini juga kami mau menginformasikan kembali bahwa nanti per 28 September akan dibuka paket puas untuk wilayah Bekasi to Bekasi dan Depok to Depok per tanggal 28 September. Jadi yang sebelumnya Jakarta to Jakarta, Bandung to Bandung, ada penambahan per tanggal 28 September, Bekasi to Bekasi dan Depok to Depok. Untuk perhitungan komisi kita bisa melihat di sini ya. Di sini ada tabel perhitungan komisi cashback multi courier. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan, berapa sih Pak dapat komisi kita? Di sini kita udah jelasin nih. Contohnya puas, kita dapat presentasi komisi 15%.
Jadi untuk brands, nilai transaksi, dikali presentasi, dikali level bisnis, seperti itu. Jadi kalau level bisnisnya brands, maka 85, level bisnisnya distributor 75, level bisnisnya agent ada di 65. Jadi kita kasih simulasi, di sini ada pengiriman menggunakan servis puas di level brands, jadi brands itu kan ada di 85. Jadi tadi kita nilai transaksinya contohnya 100.000, untuk perhitungannya komisinya kita 100.000 dikali dengan presentasi komisi, komisinya ada di 15%, maka 10.000 dikali 15%, terus dikali dengan level bisnis seperti itu. Maka hasil komisinya adalah sekian dari nominal 100.000. Jadi untuk para member terkadang pertanyaannya berulang-ulang, maka kita buatkan saja tabelnya biar bisa dilihat dengan sesama seperti itu. Oke, baik Pak Imam, luar biasa ya. Penjelasannya detail banget Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu info yang terbaru ya Pak ya. Untuk paket puas ya, CMD hari itu juga sampai. Itu pertanggal berapa tadi? 28 September ya. 28 September. Ya, akan dibuka untuk wilayah Bekasi to Bekasi sama Depok to Depok ya Pak ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Itu ya update terbaru dari Pak Imam selaku dari tim Multikultur Pusat Bapak Ibu. Baik. Berikutnya langsung ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Bisa langsung chat. Di sini juga ada beberapa pertanyaan Pak Imam gitu ya. Bentar. Kalau user cash flow belum bisa diekspor ke Excel ya? Kalau di copy paste sih bisa gitu. Dan oh ya, saat ini masih belum. Masih betul, belum ya Pak ya? Iya, betul. Ini juga ada pertanyaan, untuk paket puas, cut off pick up jam berapa Pak? Oh, untuk paket puas berbeda dengan servis-servis lainnya. Untuk cut off-nya di jam 12 siang. Jadi pastikan kembali untuk menggunakan servis layanan puas, transaksinya sebelum jam 12 siang. Karena untuk paket tersebut akan kita kirim di hari yang sama seperti itu. Jadi jika transaksinya lebih dari jam 12, maka prosesnya tidak bisa kita proses atau ke keesokan harinya seperti itu. Karena perhitungan kita cut off-nya di jam 12 siang. Oh ya, untuk pertanyaannya langsung masuk ke Pak Imam ya, ada beberapa. Ya, sini ada barang apa saja yang harus diasuransi. Oh, barang apa saja yang harus diasuransi. Ya, untuk di sistem kami ada dua, yaitu barang-barang berharga dan elektronik. Jadi untuk barang dokumen berharga dan elektronik itu udah otomatis asuransi. Untuk di luar jenis paket tersebut sifatnya opsional. Jadi kita mau diasuransikan boleh, kalau tidak juga boleh. Cuma untuk makanan itu berbeda. Untuk makanan kita tidak ada asuransi. Jadi dipastikan untuk jenis paket makanan jangan kita klik button asuransinya. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau dari kota wilayah kabupaten ke kota bisa pakai puas nggak? Selama ini saya sering kirim citi to citi bisa sampai samdai. Bagaimana ini kalau pelanggan kecewa, citi to citi estimasi jadi sama seperti reguler. Jadi untuk citi to citi
gitu kan kita sudah kasih estimasi ya. Estimasi kita adalah 2 sampai 4 hari. Jika lebih cepat dari estimasi adalah servis kita. Jadi kalau dari sisi Samsat sendiri itu adalah acuan kita bahwa tiba di hari yang sama. Jadi kalau cuti kalau nggak tiba di waktu estimasi atau di luar estimasi yang kita berikan bisa komplain. Misalkan cuti tiba sampai 5 hari, itu perlu komplain ke kami seperti itu. Ya, sedikit tambahan di sini ada syarat dan ketentuan pengiriman tadi menanyakan apa? Untuk jenis kiriman yang wajib asuransi. Di sini sudah kita jelasin di apa? Syarat dan ketentuan untuk jenis-jenis kiriman yang wajib diasuransi ada di BPKB mobil atau surat-surat berharga, BPKB motor dengan nilai maksimal asuransi. Jadi nilai maksimal asuransi ini adalah jumlah nominal yang kita berikan klaim ke sisi customer jika terdapat kehilangan seperti itu. Jadi ini adalah nilai maksimal dari pihak asuransi ini untuk 3.500.000 ini. Jadi untuk SMK motor nominalnya 1 juta, untuk ijazah KTP di 300. Jadi ini adalah nilai maksimal asuransi. Jadi atau bahasa sederhananya adalah nilai klaim seperti itu. Saya coba pakai printer mal, tapi tampilannya tidak rapi dan tidak muncul barcode scan dari Realme. Oke, jadi untuk printer thermal, kita perlu setting kembali. Jika menggunakan laptop, kita perlu set kembali pada saat sebelum print, kita bisa cek di views, atau di penglihatan sebelumnya sebelum kita print. Kalau memang printernya nomor barcode-nya belum tampil, kita setting terlebih dahulu. Jadi pastikan kembali settingannya sudah benar seperti itu. Karena dari sisi lain tidak ada masalah nih. Jadi mungkin ini sifatnya opsional atau personal, kita tidak kita bisa memberikan saran, coba set ulang kembali, disesuaikan kembali dengan jenis printernya seperti itu. Dari Anissa, saya sering mengalami kesulitan tracking pengiriman barang untuk keluar kota. Jadi trackingnya biasanya mentok di Jakarta. Update lagi ketika sudah sampai. Bagaimana solusinya? Nah, ini perlu konfirmasi ke CS nih. Jadi untuk laporan-laporan ini saat ini kan kita minim ya, karena kalau pengirimannya sudah sampai tidak ada komplainan, kita asumsikan bahwa transaksi itu sudah finish. Jadi kalau dia melakukan dia merasa trackingnya nggak rapi atau trackingnya untuk di Jakarta tiba-tiba sudah sampai, ya ini perlu konfirmasi ke kami. Jadi ini kan sifatnya nasional, bisa saja dari sisi cabang seperti itu. Jadi dari sisi cabang, misalkan tidak melakukan prosedur penginputan update resi, maka perlu dari sisi pusat menginformasikan kembali bahwa ada nomor resi yang penginputannya tidak sesuai SOP multi kurir pusat seperti itu. Jadi untuk yang Ibu Anissa ini perlu komunikasi ke kami Bu bahwa nomor resi berapa, biar kami langsung follow up ke tim lapangan nih bahwa nomor resi ini terbit dari wilayah mana seperti itu, misalnya dari cabang mana. Biasanya ini kan kita perlu sidak dulu nih, perlu investigasi dulu nih. Dikhawatirkan ada admin dari cabang penginputannya tidak sesuai SOP multi kurir pusat. Bisakah pengiriman barang dari Ibu Gusnita
bisakah pengiriman barang di luar cabang-cabang Maluku yang ada seperti dari Jakarta ke Medan? Oh, bisa. Jadi untuk pengiriman kita sudah nasional ya tingkatannya. Dari Jakarta ke nasional, jadi bisa bukan hanya dari Medan, bahkan bisa ke pelosok yang lebih jauh seperti itu, ke daerah timur itu bisa. Jadi untuk tujuan kita tidak ada batasan yang sifatnya masih tingkat nasional. Tapi untuk pengiriman hanya melalui merchant atau kota-kota yang sudah kita tentukan seperti itu. Jadi untuk tujuan kita tidak ada batasan selama itu tingkatnya nasional. Oke, baik. Masih ada pertanyaan Pak Imam? Banyak ya di sini ya. Lalu ada dari Ibu Emma ini ya, yang antar Jakarta sehari sampai. Apa udah bisa hari ini? Maksudnya Jakarta ke Jakarta mungkin ini ya. Oh ya. Ya, jadi untuk yang paket puas ya, paket hari itu sampai, hari itu juga sampai, itu sudah bisa ya dijalankan di Jakarta ya. Saat ini baru Jakarta dan Bandung, Jakarta ke Jakarta, Bandung ke Bandung. Bapak Ibu sudah bisa melakukan paket puas. Artinya kita kirim hari ini ya, langsung dikirim nyampe hari itu juga ya, hari ini juga Bapak Ibu. Ya itu namanya paket puas nanti ya, seperti itu. Saya ngeprint kok nggak bisa-bisa ya, kenapa? Ini kita perlu tahu ya kendalanya di mana ya. Nggak tahu ini udah terkonek dengan printer gitu ya, atau dari printernya seperti apa gitu ya. Oke, pengiriman dari Gresik ke Jakarta, bagaimana caranya? Dari Gresik, saat ini Gresik masih belum masuk coverage area MUKU ya, jadi masih belum bisa. Ya, terdekat berarti dari Surabaya, ya Surabaya Sidoarjo, artinya sudah bisa ke Jakarta. Jadi covered area hari ini saat ini baru bisa Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jogja, Bandung, dan Jabodetabek, Bapak Ibu. Adapun pengiriman sudah bisa ke seluruh wilayah Indonesia, ya. Adapun wilayah lain sambil menunggu update-nya ya, seperti itu. Baik, saya sudah tanya kenapa tidak masuk ya Pak. Baik, mau tanya kalau customer mau tracking di mana? Ini coba saya jawab ya, kalau customer bisa langsung ke website Multikurir, yaitu di website multikurir.id. Di situ ada menunya untuk tracking pengirimannya ya. Terus berikutnya, selain Jakarta, Bodetabek apakah tidak bisa pakai Dako? Selain Jakarta, bisa ya Pak Imam ya, untuk yang pakai Dako, servis Dako ini? Ya. Bisa ya, oke. Jadi selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu sudah bisa menggunakan layanan dalam kota. Ya. Alamat detail pengirim dan penerima kenapa tidak ada di history bila sudah pernah transaksi? Yang ada di history ini sepertinya baru email dan handphone ya Pak? Ya, nama, email, handphone untuk alamat. Ya, nama, email, dan handphone. Adapun alamat itu masih belum bisa tampil di history ya, karena kan kadang alamat juga suka berubah-ubah ya Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Oke, tadi saya terlambat dari Pak Rom. Bagaimana cara mengisi saldo dari BTN? Jadi isi saldo dari bank BTN ya mungkin ini ya Pak ya. Ya, betul. Ya, caranya jadi sama Bapak Ibu. Jadi tinggal transfer aja langsung ke nomor rekening yang dituju ya. Ada di rekening virtual yang tampil di sistem masing-masing ya.
Baik, oke, makasih Pak. Baik, sama-sama Pak Budi. Terus berikutnya, kapan customer bisa cek ongkir secara mandiri? Nah, ini nih Pak, PR-nya Muku. Betul, PR. Iya, jadi cek ongkir ya Pak ya. Jadi saat ini untuk cek ongkir baru bisa melalui merchant ya. Agen, distributor maupun brand, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Langsung di chat ya. Dan untuk support Bapak Ibu di sistem juga ada menu chat CS Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan CS Multikurir ya. Adapun jam-jamnya sudah kita sampaikan ya di menu beranda. Selain di beranda sistem, di situ ada nomor WhatsApp CS Muku. Bapak Ibu jika ada kendala bisa langsung juga ke tetermultikurir.com. Di bawah juga ada menu live chat ya. Juga bisa sampaikan keluhannya di sana Bapak Ibu ya. Yuk silakan, ada yang mau nanya-nanya lagi nih? Ada yang bertanya, pelatihan bisnis referral kapan Pak? Soalnya saya kurang ngerti bagaimana caranya. Oke, bisnis referral kapan? Jadi ini buat Bapak Ibu yang fokus ke bis referralnya ya. Bisnis yang referralnya atau affiliate marketing. Nah, memang pelatihannya terpisah Bapak Ibu ya, akan kami pisah. Kalau pelatihan hari ini kita fokus ke sistem ya, sistem transaksi ya. Adapun untuk pelatihan bisnis referralnya itu biasanya kita adakan setiap hari Kamis ya, hari Kamis jam 9 pagi ya sampai jam 12. Itu yang dinamakan ada namanya training atau workshop super reseller. Di sana akan dijelaskan bagaimana cara kita bikin copywriting ya, kita promo di Facebook, landing page dan lain-lain. Itu juga diajarkan semua di training super reseller ya, seperti itu. Yuk silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Masih ada waktu ini ya. Ya, sedikit tambahan. Ya, Pak Agus. baik Pak. Jadi untuk member-member atau merchant-merchant distributor atau yang lainnya, biasanya kita dapat info nih kalau dari sisi customernya si merchant ini minta input sama tim pickup kami. Itu sebenarnya sudah menyalahi SOP ya. Kalau untuk dari sisi multikurir akan pick up ke alamat merchant yang tertera. Jadi misalkan Bapak Ibu sebagai distributor, terus ada satu pelanggan Ibu yang melakukan transaksinya banyak, Ibu bisa tawarkan saja seperti itu untuk pendaftaran atau dengan mendaftarkan di level terendah, bisa agent atau bisa apa seperti itu dengan merekrut. Yang penting konsep dari multikurir sendiri pick up itu sesuai dengan alamat merchant, atau dari misalkan dari pihak Bapak Ibu sudah di level brand itu bisa majuin juga untuk ID staff, untuk alamat juga bisa beda ya seperti itu ya, untuk alamat ID staff bisa beda dengan alamatnya si brand sendiri. Itu jadi untuk transaksi tidak perlu Ibu ambil ke pihak reseller Ibu atau pihak melakukan transaksinya banyak seperti itu. Pak Bowi aja ada nggak? Jadi itu untuk ID-nya bisa langsung konfirmasi ke Pak Agus untuk pendaftaran ID staffnya dari sisi brand jika memang punya
customer yang pengirimannya lebih dari sisi perharinya punya load-nya banyak, bisa tawarkan saja dengan ID staff seperti itu. Oke, baik Pak. Itu ya update ya. Info lagi dari Muku ini Pak. Jadi sering ya Pak ya, yang mungkin japri ke kurirnya ya Pak. Iya, japri ke kurirnya. Iya, jadi itu sudah ini Bapak Ibu ya, tetap sesuai SOP. Jadi barang itu tetap akan di pick up sesuai alamat merchant masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai dengan alamat merchant yang terdaftar di sistem. Adapun yang branch nanti bisa mengajukan mungkin perlu ID buat staffnya atau karyawannya, nanti tinggal pengajuan ya, bisa melalui saya atau ke live chat di tetermultikurir.com, akan dibantu untuk pembuatan ID staffnya ya, seperti itu. Oke, baik, untuk paket barang berat, nah, kapan launching nih untuk Bekasi dari Ibu Anissa? Ya, segera ya. Segera ya Pak ya, barang berat ini ya. Kemungkinan sampai berapa kilo ini Pak? Atau kuintalan kali ya? Mungkin minimal itu satuan minimnya itu mungkin di atas atau 10 kiloan Pak ya, Pak Agus ya. Mungkin startnya di 10 kilo ya. Iya, 10 kilo seperti itu. Oke, baik. Oke, baik, bisa di-share ulang mau buka akun Muku saya di mana ya? Bisa di-share ulang mau buka akun Muku saya di mana ya? Dari Dion ya. Ini untuk akun Multikurir itu bisa hubungin sponsor masing-masing Bapak Ibu. Jadi ketika kita registrasi di awal gitu ya, sampai melakukan aktivasi, sampai verifikasi, tentunya sebelum kita melakukan verifikasi pasti akan diinfo ya ke sponsornya. Adapun mungkin lupa, nanti bisa langsung chat aja di CS, nanti tinggal sebutkan nama lengkap saat registrasi akan nanti diinfokan username-nya. Ya, seperti itu. Baik, bila ada rekamannya pertemuan ini bisa diakses di mana ya? Oke. Ya, adapun untuk pertemuan hari ini yaitu training system seperti biasa kita rekam Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah kita akan share ke grup ya, ke grup seperti seller, terus juga ada di grup all channel di Telegram ya, insya Allah akan kita share di sana Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, tadi terkait dengan referral ya, saya coba share sebentar, share sedikit sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, saya coba share. Ntar di sini. Oke, tadi yang menanyakan referral ya. Jadi Bapak Ibu, kita di Tour Drive Revolution sebagai channel distribution Multikurir itu sudah menyediakan website yang namanya berkahsuksesmulia.com ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi website ini berkahsuksesmulia.com. Ini adalah website marketing Bapak Ibu ya untuk promo Bapak Ibu. Jadi di sini berisi tentang landing page ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau memasarkan Multikurir bisa juga menggunakan link afiliasi di web BSM yaitu web berkahsuksesmulia.com. Seperti ini ya tampilannya. Nah, banyak sekali member nih yang sudah optimasi website ini ya, banyak sekali yang sudah merasakan manfaatnya, bahkan income bisa belasan puluhan juta melalui website ini Bapak Ibu ya. Gitu karena di website ini itu sudah tersedia ya payment gateway. Ketika Bapak Ibu share link afiliasinya,
mereka sampai melihat semua detail di landing page-nya, terus mereka pilih paket-paket, misalkan contoh seperti ini ya, kita pilih produk gitu ya. Nah, di sini juga akan tampil nih produk-produk unggulan dari TTR. Bapak juga punya kesempatan memasarkan juga gitu ya. Kita pilih produk multi kurir. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu repot-repot bikin landing page lagi ya. Karena sudah kita buatkan ya. Seperti ini tampilannya. Raup rupiah dari biji jasa kirim barang gitu ya. Ada keterangannya di sini, ada isinya juga sudah lengkap ya. Nah, seperti ini ya isinya, beli satu bisnis dapat 3 bisnis sekaligus gitu ya. Dapat sistem ekspedisi, sistem TMP ya, tour travel dan multi payment, sekaligus berhak memasarkan produk TT Robot ya. Seperti itu, ada free pick up ini ya. Kenapa multi kurir? Yang pertama modal terjangkau, multi ekspedisi, pelatihan sampai bisa ya, develop by tim IT terpercaya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di website marketing ini itu baik ya, seperti ini Bapak Ibu untuk website marketingnya, atau di sini bisa dibilang multi landing page Bapak Ibu. Jadi pilih aja nanti tinggal pilih ya produknya apa yang mau dipasarkan gitu ya, mau agen, distributor maupun brands ya. Di sini juga ada pilihan paketnya. Ada agen ya, agen 3 juta, distributor 6 juta dan brands 15 juta ya. Dan ini mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu ya. Jadi fitur-fitur masing-masing paket ini juga berbeda gitu ya. Kalau yang agen 3 juta dapat sistem multi kurir, profit share-nya 65% ya. Adapun profit share ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Imam ya. Detail banget itu ada di sistem beranda ya, di beranda sistem multi kurir. Bagaimana nih perhitungannya gitu ya. Perhitungan 75%-nya, terus brands-nya 15% gitu ya. Jadi ini dari rumusnya adalah nilai transaksi dikali 11% selain paket puas, hasilnya baru dibagi 65% untuk agen, 75% buat distributor, dan brands 85% ya. Dan ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Jadi brands itu sama dapat sistem multi kurir,
profit share-nya hingga sampai 85% dan komisi referralnya itu 50%. Ini yang membedakan juga nih. Kalau yang agen distributor komisi referral 30%, kalau brands itu 50%. Ya tentunya juga dapat training system dan punya kesempatan mendapatkan passive income dari transaksi agen dan distributor. Nah, ketika kita promo website ini, misalkan mereka sudah baca-baca gitu ya, dan mereka ada tombol daftarnya di sini, misalkan ketik daftar, pilih daftar, seperti ini ya cara kerjanya Bapak Ibu website ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, gunakan kupon sinergi. Kalau misalnya kita peserta kita ikut bincang bisnis kayak gitu ya. Jika daftar karena mengikuti acara bincang bisnis atau seminar yang diadakan TTR Pusat atau untuk mendapatkan pelatihan marketing tambahan dari TTR Pusat. Salah satunya adalah super reseller ya. Super reseller itu spesial Bapak Ibu ya, khusus ya, bersyarat. Nah, seperti ini tampilannya pesanan Anda ya. Brand 15 juta, biaya transaksi 440 seperti ini ya. Jadi ada kode angka unik di belakangnya ya. Seperti ini. Lalu prospek atau orang baru akan mengisi informasi pribadinya, nama di sini, nama, email, password, nomor handphone. Nah, sudah kita tentukan juga nih ada beberapa metode pembayaran ya, mau transfer atau bisa pilih ini beberapa ya, pilih bayar di Alfamart juga bisa ya. Mau pakai kartu kredit juga bisa nih, gitu ya. Udah lengkap banget Bapak Ibu. Lalu klik proses sekarang ya. Otomatis nanti akan ada notif berapa yang harus ditransfer dan setelah mereka transfer lalu konfirmasi, otomatis kita juga akan mendapatkan atau yang mendaftar ini akan mendapatkan invoice-nya gitu ya. Akan ada notif pembayaran sudah terproses atau belum gitu ya. Jadi ini website yang khusus buat Bapak Ibu yang fokus di referral gitu ya. Adapun kalau misalkan nanti ada yang daftar agen, distributor maupun branch itu bisa menggunakan website ini juga ya melalui berkahsuksesmulia.com. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mendaftar afiliasi bisa langsung di sana sign up ya, bisa langsung daftar ya seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu ya, jadi ini website bisa langsung digunakan ya buat Bapak Ibu yang fokus ke referral nantinya ya. Seperti ini tampilannya keren banget Bapak Ibu, kalau di handphone tampilannya mobile ya. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan. Lagi dari Emma Oki ya. Yang Jakarta jam berapa sampainya ya? Apa jamnya sama semua? Yang sesama Jakarta. Ini yang paket puas ya. Paket puas ini pick up-nya di atas jam 12 ya, Pak Imam? Iya, jam 12 kita start dari kantor. Oke. Sampai adapun nyampainya itu tergantung estimasi di lapangan ya Pak ya. Maksimal sampai jam berapa Pak? Maksimal di hari itu juga mungkin maksimal jam, misalkan kalau dia kantor kan biasanya jam 10-an, itu jam 10-an seperti itu. Kalau rumah mungkin bisa di atas jam 10, jam 11, kita konfirmasi terlebih dahulu. Cuma kita usahakan secepat mungkin sebelum sampai jam 9 malam. Oke, jadi sebelum jam 9 malam ya. Ya, kita usahakan. Baik. Ada Bu Titin ya, bagaimana cara deposit saldo? Kayaknya ketinggalan nih Bu Titin tadi ya. Cara isi saldo ya, apa perlu diulang ya Pak? Sebentar ya. Oke, baik. Ada Ibu Anissa lagi nih.
maaf tadi belum jelas ya. Servis puas bisa dari Kabupaten Bekasi ke Kota Bekasi. Ya, Gimana bisa. seperti itu, Pak? Bisa ya, Pak ya? Betul. Iya. Itu all soalnya all Bekasi. Jadi kabupaten ke kota bisa. Oh, baik. Tapi nanti tanggal 28 ya, Pak ya, startnya ya. Betul. Siap. Saya kurang tahu deposit saldo dengan MyBank. Kalau saldo pakai internet banking BNI, bisa nggak? Dari Bapak siapa ini? Namanya nggak jelas. Bisa nggak, Pak ya? Berarti pakai ini ya, internet banking ya? Ya, bisa Pak. Prosesnya sama. Kita transfer antar bank. Untuk banknya kita tinggal pilih Bank MyBank. Untuk nomor rekening kita input dengan nomor virtual account. Untuk nama penerima dipastikan sesuai dengan nama username kita yang terdaftar di sistem multi-kurir seperti itu. Untuk nominal kita tidak ada batasan. Itu kita kembalikan lagi ke pihak bank-bank terkait. Sekarang kan ada dari bank yang minimalnya hanya bisa transfer di 50.000, ya itu ada di kebijakan bank. Kalau dari sisi multi-kurir tidak ada no batas nominal. Jadi kita kembalikan lagi ke kebijakan bank masing-masing seperti itu. Baik, Pak. Itu ya Bapak Ibu ya cara sisi saldo ya. Memang sih saat ini baru tersedia MyBank Bapak Ibu ya. Artinya MyBank ini bank tujuannya, adapun dari bank asalnya itu bebas ya. Nanti tetap berlaku admin ya, admin transfer antar bank ya, seperti itu. Oke, baik ya. Ada lagi pertanyaan ini, Pak. Ini kan di berkahsuksesmulia.com tertulis dapat hak pemasaran TT Robot. Itu bagaimana maksudnya? Wah, ini di luar ya. Jadi ini sebenarnya Berkah Sukses Mulia ini itu nanti akan dikupas di training super reseller Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya, aktivasi dan lain-lain. Tapi mungkin sekilas saja saya jelaskan bahwa Bapak Ibu sebagai member Multikurir ini itu akan mendapatkan banyak fasilitas ya karena Bapak Ibu salah satu supportnya dari channel distribution yaitu dari PT Berkasus Mulia melalui Tour and Travel Revolution ya. Selain Bapak Ibu dapat sistem muku, Bapak Ibu biasanya diberikan sistem TTR Multipay ya. Sistem apa itu? Jadi sistemnya terpisah. Jadi sistem ekspedisinya itu multi kurir. Bapak Ibu biar makin rame kantornya, tokonya, kiosnya, rumahnya gitu ya. Itu ditambahkan layanan. Layanan ini maksudnya seperti apa? Selain layanan ekspedisi, Bapak Ibu juga bisa melayani seperti tiketing, tiket pesawat, kereta, pelni gitu ya. Terus juga bisa menerima pembayaran pulsa, tagihan-tagihan, cicilan-cicilan, seperti itu banyak sekali layanan di sana. Dan itu ada di sistem TTR Multipay Bapak Ibu ya. Bagi yang belum dapat bisa hubungin sponsor masing-masing bagaimana caranya mendapatkan sistem TTR Multipay ini ya. Selain dapat sistem TTR Multipay, Bapak Ibu juga berhak memasarkan ya, bisa juga memasarkan produk ya, produk unggulan TTR yaitu TTR Robot ya. Nanti adapun fasilitasnya apa, ada beberapa paket-paket juga nanti Bapak bisa pelajarin di web BSM ya, seperti itu fasilitasnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kita mungkin masih ada waktu 5 menit lagi ya sebelum kita close. Monggo silakan. Oke Pak, Pak Fresh ya. Oke Pak, terima kasih sama-sama. Langsung aja daftar di web BSM ya untuk meningkatkan penjualan referralnya gitu ya. Tinggal sebar link. Lalu mereka akan baca websitenya, nanti ada menu daftar dan sifatnya juga sudah payment gateway ya, otomatis. Oke Bapak Ibu ada lagi pertanyaan nih. 5 menit lagi kita close.
Oh ya, reminder lagi ya, jangan lupa besok malam jam 8 itu ada acara Bincang Bisnis ya. Bincang-bincang bisnis, raup rupiah dari jasa kirim barang bersama Multi Kurir tentunya gitu ya. Dan ini sudah ada nih, brosurnya sudah tampil nih. Jadi hari Sabtu jam 8 malam ya, ini acaranya buat umum ya, khusus buat Bapak Ibu yang fokus ke referralnya bisa memaksimalkan acara bincang bis ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Info Pak Agus. Ya, silakan Pak. Ya, untuk perubahan alamat yang masih menggunakan TTR Flash bisa segera update ke alamat terupdate masing-masing member. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini masih menggunakan alamat TTR Flash bisa mengajukan perubahan alamat ke CS TTR untuk perubahan alamat menggunakan alamat yang saat ini digunakan, yang contohnya kalau di sistemnya masih menggunakan TTR Flash silakan dirubah atau mengajukan perubahan alamat seperti itu. Oke, baik Pak Imam, terima kasih sudah di reminder lagi ya. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa di cross check ya alamat merchantnya apakah masih menggunakan alamat TTR Flash. Ya kalau masih menggunakan alamat TTR Flash segera mengajukan perubahan alamat ya sesuai alamat merchant masing-masing ya, seperti itu. Pak, yang satu lagi nih Pak, ada Ibu Tia Wahda ya. Biasanya kan kalau ekspedisi yang lain ya itu kalau packing barang yang kecil suka dibungkus lagi dengan plastik bening berlogo gitu ya, berlogo ekspedisi tersebut gitu ya. Kalau multi kurir pakai nggak Pak? Oh iya, pertanyaan bagus ini. Untuk saat ini kita biasanya untuk yang sifatnya masih opsional ya, contohnya ada satu paket itu misalkan dari makanan itu misalkan bumbu itu kan baunya menyengat ya. Itu mungkin dari sisi rute, mungkin rute Dako atau dalam kota, kita perlu sifatnya standar, dirasa kita udah cukup rapi dan dari si paket perlu kita rapikan kembali, maka perlu kita bungkus ulang seperti itu. Jadi sifatnya sesuai dari sisi paketnya Pak Agus. Kalau misalkan itu perlu kita bungkus, kita rapikan kembali. Oke, yang ngerapikan ini dari pihak merchant atau dari kurirnya Pak? Untuk itu dari pihak pusat. Kalau misalkan paket dalam Dako, dalam kota, itu biasanya dari sisi pusat yang merapikan. Cuma kalau untuk paket di tujuannya di luar Jabodetabek, itu udah pasti kita rapikan lagi. Jadi untuk dalam kota sendiri, kita sifatnya opsional. Cuma kalau untuk paket di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek, kita pasti packing ulang. So, tadi ada misal kita kasih plastik seperti itu. Oke, baik ya. Oke ya, itu ya sudah terjawab Bapak Ibu. Jadi untuk paket-paket yang memungkinkan untuk di packing ulang seperti kayak bumbu tadi yang baunya menyengat nanti akan mungkin pada saat sortir ya Pak ya. Iya betul, pada saat sortir. Atau mungkin bisa dicatat di keterangan ya, mungkin ini bumbu atau apa gitu ya. Iya betul. Mungkin perlu di packing ulang, nanti dicantumkan aja Bapak Ibu ya di keterangannya ya, seperti itu. Oke, baik. Bincang sistem ini dilaksanakan tiap Jumat jam 3 ya. Wah, bincang sistem. Ya, ini pelatihan Bapak Ibu ya. Ya, bincang-bincang juga sih karena ada tanya jawabnya gitu ya. Itu insya Allah kita rutin jam 1 siang Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk support Bapak Ibu ya. Support dari TTR maupun dari Multi Kurir. Jadi memberikan support penuh buat Bapak Ibu yang fokus di transaksi,
yang fokus mungkin pembinaan member, yang mereka hanya fokus di sistem transaksinya, kita sudah menyediakan untuk trainingnya. Ya, jangan sampai ada yang bilang, Pak, saya nggak pernah ada trainingnya. Wah, pelanggaran ini. Jadi makanya kalau udah bilang gitu, kita harus segera klarifikasi Bapak Ibu. Jangan sampai informasi ini tidak tersampaikan dengan baik ke member gitu ya. Padahal kita sudah melakukan training, sudah ada training offline bahkan di kantor, bahkan kalau misalkan kita mau fokus ke referralnya, itu juga kita support semuanya gitu ya. Karena banyak juga yang japri atau mungkin telepon, Pak saya nggak dapat trainingnya gitu ya, saya nggak dapat info-info yang terbaru. Nah itu kita nggak tahu nih kesalahannya di mana nih, mungkin karena sponsornya kurang informatif atau seperti apa gitu ya. Tapi intinya Bapak Ibu yang hadir di training siang hari ini, pastikan Bapak Ibu apa istilahnya ya, terus update gitu ya. Update info ini sudah kita share. Yang pertama ada di beranda sistem ya, di beranda yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam tadi. Itu juga ada di grup channel Multi Courier News ya. Terus juga ada beberapa grup super reseller juga kita bantu update di sana semua Bapak Ibu. Karena kita memastikan bahwa member tersebut sudah mendapatkan pelatihan, workshop, info-info terbaru dari TTR maupun Multi Courier ya, seperti itu. Oke, 1 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Pak, tadi yang alamatnya pakai apa yang harus disarankan diganti? Baik Pak Budi, mungkin ada beberapa member-member yang lama gitu ya. Itu kan alamatnya sementara dulu kan pakai TTR Flash ya, karena mengingat mungkin areanya belum tercover gitu ya. Kalau alamatnya masih menggunakan alamat TTR Flash ya, bisa dicek nanti ya, dicek di menu administrasi, di info akun, alamatnya yang tertera alamat yang di mana nih gitu ya, apakah sudah sesuai dengan alamat kita, atau kalau misalkan masih alamat TTR Flash, segera mengajukan perubahan alamat gitu ya, seperti itu. Oke, siap Pak Budi ya. Ngomong Pak Budi sudah pernah transaksi belum ini Pak? Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Mungkin ada penutup dari Pak Imam? Oh, saya kembalikan ke Pak Agus kayaknya. Oh, sudah cukup ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya, atas ilmunya, atas kesempatannya buat kita semua nih, gitu ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Imam Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi update untuk training hari ini kita akan launching ya service baru atau layanan baru dari Multi Courier, yaitu paket puas ya. Paket hari itu juga sampai. Ini berlaku buat Bapak Ibu mengirim makanan atau mungkin apa yang kemarin itu terinspirasi dari idenya siapa kemarin ya, mengirim ikan cupang. Ya, hari itu juga harus sampai nih, nggak mungkin kalau besoknya perlu diantar gitu ya, ya bisa-bisa mati ikannya gitu ya. Itu insya Allah kita juga akan site ini baru Jakarta dan Bandung. Insya Allah tanggal 28 kita akan launching Depok dan Bekasi ya, luar biasa. Terus berikutnya terkait dengan berat barang, Bapak harus juga bisa pastikan ini masuk berat aktual atau berat volumetrik. Juga ada rumusnya semua, sudah dijelaskan oleh Pak Imam tadi ya. Terus berikutnya paket puas ya, ini juga insya Allah launching tanggal 28 September, semoga lancar, dimudahkan gitu ya. Dan satu lagi Bapak Ibu untuk info training offline, ya mungkin Bapak Ibu yang masih kurang paham terkait dengan training online ini, mau datang langsung di kantor Multi Courier pusat, mau ikutan training juga boleh ya. Dan kebetulan besok, khusus besok, kita biasanya sih ada 2 sesi. Yang pertama ada jam 10 pagi sampai jam 12, sesi yang kedua jam 2 sampai jam 4 ya. Khusus besok ya, pekan ini kita hanya ada 1 sesi, yaitu jam 10 pagi. Dan terbatas tetap karena di Jakarta berlaku PSBB lagi, jadi terbatas hanya 10 peserta Bapak Ibu ya. Seperti tetap jalan protokol kesehatan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, training sistem pelatihan untuk siang hari ini berakhir sudah. Ya insya Allah kita juga rutin setiap hari jam 1 siang ya. Dan ini kita record Bapak Ibu, nanti segera kita share ke Bapak Ibu semua. Mungkin tadi ada yang ketinggalan atau yang baru bergabung gitu ya, nggak hadir bisa tetap update Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, dari kami sekian ya, semoga hidup kita makin hari makin berkah,
ya, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan gitu ya, yang sakit semoga segera disembuhkan gitu ya. Dan semoga usaha kita makin berkembang, makin bertumbuh, makin kuat dan makin berkah, sukses, mulia. Mohon maaf jika ada salah kata Bapak Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya, tetap semangat. Amin.